Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahri di Fib berbicara. Kali ini teman-teman kita memasuki episode 4 yang dimana pada hari ini di video kali ini kita akan membahas tentang matinya perguruan tinggi. Adapun bintang tamu pada podcast kita pada hari ini ialah Menteri Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar periode 2023-2024. Kita perkenalkan ada Rahmat Hidayat di sini yang biasa disapa Ical. Halo Pak Mensos. Iya, siap. Ya, bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik-baik Ji. Ya. Baik kawan-kawan, kita langsung saja untuk mengulik narasumber kita hari ini. Yang pertama, pertanyaan yang pertama nih Pak Mensos, apa yang menyebabkan perguruan tinggi mati serta bagaimana perguruan tinggi itu mati sih? Oh iya, baik Bismillah. Mungkin sebelum saya menjawab tentang kenapa perguruan tinggi itu bisa mati ataupun kenapa sebenarnya klasifikasi mengenai perguruan tinggi yang ingin saya jawab mungkin kurang lebihnya bahwasanya ini ada salah satu buku yang saya baca, ini namanya Der Academia, matinya perguruan tinggi. Penulisnya ini Fleming, dia salah satu profesor di salah satu universitas di Eropa di Barat, di Skandinavia. Jadi Skandinavia itu adalah salah satu tempat di Barat, dia mencakup wilayah Amerika, Inggris dan sebagainya. Nah, di sana itu Fleming ini mengkritiki bentuk pendidikan dan universitas yang neoliberalisme. Nah, jadi di sana ada beberapa poin yang dijabarkan oleh Fleming mengenai kenapa bisa perguruan tinggi di sana itu mati dan bagaimana sebenarnya ciri-cirinya. Ada satu kutipan yang menyatakan dari salah satu dosen di IPB. Ada beberapa artikel yang saya baca di mana dia menyatakan sebenarnya perguruan tinggi mati itu relatif, tergantung siapa yang pandang tuh, entahkah dia dipandang dari segi mahasiswa ataupun dipandang dari segi dosen. Jadi dia ibaratkan begini, kalau pelita lampu yang digantung itu, kalau pelita yang dilihat di kegelapan dia terangnya, tapi kalau pelita dia dilihat dari cahaya yang terang atau di sinar matahari maka redup cahayanya. Seperti itu yang katanya. Jadi kembali lagi ke Fleming, dia menjabarkan bahwasanya ada beberapa 6 poin yang saya catat. Ternyata ada indikatornya, mungkin nanti bisa dijabarkan karena saya lihat ada beberapa pertanyaan. Jadi pertama saya ingin jabarkan tentang apa yang disampaikan, apa yang dituliskan oleh Peter Fleming mengenai pandangannya tentang kenapa bisa mati perguruan tinggi di Barat. Nah, yang pertama, dia mengambil kutipan, dia mengambil cerita di salah satu film. Film di Barat, ini film menceritakan kisah cinta. Ada salah satu kisah cinta antara mahasiswa dan entahkah di salah satu universitas yang menjabarkan bahwasanya ketika mahasiswa tidak mampu untuk membayar UKT-nya, dalam artian yang dijabarkan Fleming sependek pengetahuan saya adalah di Eropa itu di Barat, ketika orang ingin kuliah dan dia dalam artian tidak mampu, maka harus dipinjam dulu uang. Seperti itu di Barat katanya kalau mau kuliah orang. Jadi secara tidak langsung orang-orang di Barat ketika selesai lulus otomatis sudah ada pinjamannya, sudah ada tekanan batin yang didapatkan ketika lulus. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ketika ingin kuliah atau ketika mereka ingin lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, mereka dibebankan kepada sistem kontrak, di mana ketika mereka ingin semisal masuk ke Universitas A, maka ada keterikatan ceritanya. Kalian mendaftar di sini, selesai kalian bakalan kerja di sini tanpa digaji. Kira-kira seperti itu. Dia dapatkan pendidikan tapi tidak mendapatkan gaji begitu, jadi tidak setara. Kemudian yang saya ingat sependek pengetahuan saya, Peter Fleming juga menjabarkan tentang kenapa bisa mati perguruan tinggi, karena ada bentuk korporasi, ada bentuk di mana seperti ini. Dia mencontohkan dan menjabarkan, Peter Fleming menyampaikan ketika
orang-orang di atas ceritanya di birokrasi toh. Birokrasi ini sebenarnya ini menurut bukunya yang saya baca nah katanya Peter Fleming, orang-orang birokrasi, orang-orang tertinggi di suatu universitas ketika ingin mendapatkan suatu jabatan itu mereka itu mudah begini contohnya. Ketika ingin mendapatkan gelar profesor, dia tidak harus terjun ke lapangan untuk cari data. Dia sisa cari artikel-artikel tentang mahasiswa-mahasiswanya, kemudian dia kembangkan tanpa tahu apa masalahnya. Jadi seperti itu. Kemudian poin ketiga yang saya dapat dari buku Peter Fleming yang menjabarkan tentang ini terjadinya fenomena kematian mahasiswa. Jadi dilihat dari perguruan tinggi kenapa bisa mati, dilihat dari indeks kematian dari mahasiswanya. Kenapa bisa mati mahasiswanya? Yang pertama di barat kenapa bisa mati? Yang saya jabarkan tadi salah satunya adalah karena utang. Kemudian ada yang namanya alienalisme. Alienalisme ini semacam karena faktor tugas. Nah, jadi ibaratkan di sana itu katanya dia dituntut untuk kerja terus tugas. Nah, selesai tugas dan tugas terus. Tidak ada bentuk sosialisasi yang diberikan. Jadi tidak ada keakraban yang terjadi antara satu sama lain dengan mahasiswanya. Jadi kayak misal kalau bahasa orang sini toh, kau totomo, dirimu tomo, urus dirimu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia hanya terfokus pada dirinya sendiri dan kerjakan tugas apa segala macam. Jadi otomatis rentan untuk bunuh diri. Nah, itu yang kedua. Kemudian ada sistem. Nah, ini yang mungkin agak sulit ketika ingin diubah. Sistem ini katanya alurnya itu terkadang dari atas ke bawah. Nah, ketika orang-orang aksi, ketika orang-orang demonstrasi, nah itu terkadang dikritisi karena kenapa bisa mati universitas atau sebuah perguruan tinggi, katanya Peter Fleming, tidak ada bentuk pemikiran yang liar. Pemikiran yang liar ini seperti sesuatu hal begini, contohnya saya dari jurusan pendidikan khusus, tidak bisa tanya sesuatu hal tentang jurusan kayak PGSD, tentang AP ataupun PLS. Kau harus fokus belajar tentang PLB saja. Tidak usah kau tanyakan tentang AP apa segala macam. Nah, seperti itu. Jadi kita difokuskan untuk belajar satu hal, tidak difokuskan untuk belajar banyak hal. Jadi kenapa bisa mati perguruan tinggi di barat, katanya Peter Fleming, karena tidak ada bentuk pemikiran yang liar. Tidak bisa kita bertanya sesuatu hal yang menurut di kapal latih ini harus kita tanyakan. Nah, itu yang menurutku mungkin sependek pengetahuan saya mengenai apa yang dibatasi ya begitu. Iya, dibatasi untuk kita bertanya seperti itu. Ya, itu dia tadi teman-teman terkait penjelasan dari Pak Mensos terkait bagaimana ini perguruan tinggi bisa mati. Ada tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Mensos itu sendiri yang ia ketahui. Ya, itu dia tadi teman-teman, sedikit penjelasan dari Pak Mensos terkait bagaimana perguruan tinggi ini bisa mati. Ada beberapa poin yang dijelaskan tadi. Nah, mungkin selanjutnya kan tadi itu Pak Mensos kita jelaskan menurutnya Fleming dan yang terjadi di luar negeri. Mungkin kita bisa jabarkan ke teman-teman apakah poin-poin tersebut ada samanya dengan yang kita rasakan ini hari di Indonesia, utamanya di kampus kita hari ini. Iya. Diserahkan sama saya dia. Iya. Ya. Jadi kalau bicara tentang mengkritisi itu terkadang ya hal-hal yang mungkin agak sensitif ya kalau di kampus kita sendiri khususnya, karena ya secara tidak langsung bukan peraturan sih yang tertulis, tapi kadang ketika kita mengkritisi kadang ada sesuatu hal yang ditekankan kepada kita sebagai seorang mahasiswa. Kemudian kalau menurut saya hal-hal kenapa bisa mati perguruan tinggi khususnya di Universitas Negeri Makassar, ada beberapa poin yang saya catat. Khususnya yang pertama adalah ketika di mana politik praktis yang terjadi di dalam kampus. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena yang pertama, ketika politik sudah masuk ke dalam ranah kampus, maka otomatis hal-hal fundamental yang terjadi dalam kampus itu sudah tidak urgensi lagi, dalam artian sistem-sistem pendidikan yang khususnya untuk mencerdaskan, untuk membuat nalar kritis sebagai seorang mahasiswa itu sudah tidak lagi berjalan dengan baik. Yang pertama menurut saya. Kemudian yang kedua,
yang saya catat adalah bagaimana eh, Universitas di Makassar ini kenapa bisa mati, karena yang pertama, yang kedua adalah kompetisi menurut saya, kompetisi yang dilakukan oleh tiap universitas. Jadi terkadang universitas yang ada di seluruh dunia mungkin barangkali kita berfokus pada kompetisi. Nah, jadi orang-orang berlomba untuk menjadikan nama baik lah ceritanya. Jadi orang-orang berlomba untuk bagaimana caranya menjadi yang paling terdepan, yang menjadi nomor satu, yang paling dibanggakan dan segala macam. Memang tidak bisa dipungkiri hal itu, tapi menurut saya ketika hal-hal kompetisi yang dilakukan itu secara terus-menerus, maka ada sesuatu rasa yang mungkin akan dalam artian kita tidak mengeratkan lagi hubungan antar sesama kampus, malahan kita lebih mengedepankan yang namanya saling kompetisi itu sendiri. Jadi tidak baku akrab sama kampus yang lain, menurut saya singkat seperti itu. Kemudian ya ini yang paling urgent sih, kenapa pendidikan tinggi atau universitas itu bisa tidak lagi diminati. Menurut saya ya, bukan mati tapi tidak diminati, adanya komersialisasi. Komersialisasi ini yang terkadang dilakukan oleh beberapa oknum lah, entahkah birokrasi, entahkah, dan tidak bisa juga dipungkiri bisa dilakukan oleh mahasiswa. Tapi ya mungkin kebijakan-kebijakan yang terjadi hari ini ya, dan kasus-kasus yang terjadi ya lebih banyak kepada birokrasi mungkin. Ya itu mungkin kalau dari menurut saya kembalikan. Kita juga bisa lihat seperti yang dikatakan oleh Pak Mensos tadi pada poin kedua, di mana pemerintah hari ini menyeting sistem bagaimana supaya perguruan tinggi itu saling berkompetensi untuk memburu siapa yang terbaik untuk masuk ke 15 besar perguruan tinggi universitas terbaik di dunia. Kita lihat juga pada poin ketiga yang disebutkan oleh Pak Mensos itu sendiri, komersialisasi yang hari ini masih marak terjadi, baik dari pimpinan birokrat maupun mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya teman-teman, ini yang menjadi pertanyaan ketiga saya kepada Pak Mensos, bagaimana sih peran idealnya itu perguruan tinggi? Mungkin Pak Mensos bisa jawab dan share ke teman-teman terkait peran idealnya perguruan tinggi. Sebelum masuk ke dalam ranah tersebut, saya ingin menjabarkan tentang sejarah pergerakan mahasiswa. Jadi saya khususkan kepada mahasiswa. Jadi ada beberapa diksi kata yang pernah saya ingat. Perguruan tinggi atau universitas itu tak akan terkenal ketika tidak disongsong atau tidak disokong oleh mahasiswanya. Jadi universitas itu kenapa terkenal? Tergantung mahasiswanya. Ketika mahasiswanya itu punya kapabilitas, punya dalam artian intelektual yang bisa dikatakan mumpuni, maka otomatis universitasnya bakalan naik citranya, seperti itu. Kemudian kembali ke pertanyaan, menurut saya bagaimana universitas sebenarnya atau khususnya mahasiswa sebenarnya melihat sejarah. Kalau dalam sejarah menjabarkan tentang dulu ketika masa reformasi ada dua sumber informasi. Yang pertama yang saya ketahui adalah radio dan mahasiswa. Jadi orang-orang yang dapat dipercaya itu dulu katanya, kalau bukan dari radio, jadi dari mahasiswa. Ketika mahasiswa aksi dulu, maka otomatis masyarakat tahu bahwasanya ternyata ada masalah yang terjadi di negaranya sendiri. Jadi itu sejarahnya mungkin. Kemudian menurut saya hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa khususnya ya, kembali kalau menurut Peter Fleming yang saya baca di bukunya ini, dan hampir sama mungkin pandangan saya yang apa yang disampaikan. Yang pertama yang disampaikan adalah bagaimana mewujudkan yang namanya intelektual, kecerdasan intelektual terlebih dahulu. Karena kapan ketika intelektual sudah tidak lagi dikedepankan, maka kita mudah untuk disokong atau dimasuk-masuki lah artian seperti itu, mudah semacam mudah ditipu, mudah diperbudak, diadu domba segala macam ketika tidak ada intelektual yang terbangun sedari dini. Di universitas itulah hal-hal tersebut
bisa didapatkan menurut Peter Fleming. Jadi beruntunglah ketika menjabat ataupun mendapatkan status sebagai mahasiswa. Kemudian yang kedua, menurut saya yang perlu untuk diketahui dan ditanamkan oleh mahasiswa, yang kedua sikap yang ditanamkan oleh perguruan tinggi sebagai garda terdepan, sebagai penyokong, sebagai yang tuturi handayani segala macam. Itu kan sebenarnya harus melekat dalam diri seorang mahasiswa, bukan hanya tentang yang diingat tapi apa yang diimplementasikan. Jadi hal-hal demikian yang harus kurasa diimplementasikan. Kemudian yang terakhir menurut saya adalah bagaimana bentuk perwujudan atau kerja-kerja dari seorang mahasiswa. Jangan sampai hanya fokus pada kuliah tok saja. Jadi pernah saya dapatkan bahwasanya seorang mahasiswa itu bukan dilihat dari seberapa banyak dia di dalam ruang kuliah atau seberapa banyak sertifikat atau seberapa banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang di dalam kampus, tapi mahasiswa dilihat ketika dia di luar kampus. Ketika dia turun ke masyarakat, ketika dia bersosialisasi dengan masyarakat, itulah mahasiswa. Bagaimana sebenarnya dia menghadapi yang namanya masalah, karena dulu katanya mahasiswa itu adalah garda terdepannya. Siapa yang menurunkan jabatan Soeharto, itu adalah mahasiswa. Jadi kita patut berbangga kenapa kita menjabat sebagai atau mendapatkan mandat sebagai seorang mahasiswa. Jadi harapan saya adalah bahwasanya teman-teman itu tetap mengedepankan dan terus bertanya apa yang harus kita pelajari dan terus mengedepankan intelektual teman-teman. Itu menurut saya kembalikan. Itu dia tadi teman-teman terkait peran peran dari universitas itu sendiri. Namun Pak Mensos ini menjelaskan Peran mahasiswa. Mahasiswa. Ada beberapa poin. Yang pertama itu intelektual, yang kedua tuturi handayani, dan yang ketiga tadi yang ketiga itu terjun kepada masyarakat. Yang ketiga itu terjun kepada masyarakat. Nah mungkin bisa Pak Mensos kasih tips kepada teman-teman yang menonton, bagaimana sih untuk menjaga itu 3 poin agar kita kan ini mahasiswa juga sebagai pilar penting di perguruan tinggi. Nah, mungkin ada tips untuk teman-teman yang menonton untuk menjaga hal itu. Kalau tips dia hampir kayak caleg ini kayaknya kalau bahas tentang tips-tips. Tapi kalau menurut saya yang sependek pengetahuan saya mengenai bagaimana caranya untuk, bukan dalam artian teman-teman harus mengedepankan atau mempelajari ketiga ini, tapi yang harus ditanamkan kepada diri mahasiswa adalah bagaimana mengenal dirinya sendiri dulu. Yang pertama menurut saya, jangan sampai citra sebagai seorang mahasiswa itu luntur ki ceritanya toh. Jadi kalau tips menurut saya ketika ingin menjaga ketiga poin tersebut adalah banyak-banyak belajar, banyak bertanya, dan jangan terus diam. Coba untuk terus speak up, bicara apa yang harus dipelajari, apa yang harus dipertanyakan. Jangan takut teman-teman. Kalau saya itu yang pertama, jangan takut untuk terus belajar dan jangan takut untuk terus bertanya. Seperti itu. Jadi mungkin ada nanti di kolom komentar tuh bertanya apa nanti tipsnya begini. Berarti ini diskusi itu penting ya. Ya karena kita melihat sekarang bagaimana kondisi di hari ini. Diskusi itu mulai redup. Seakan-akan mati juga ini diskusi, padahal diskusi ini hal kecil yang bisa membantu kita bagaimana ini perguruan tinggi ini tidak mati. Ya, itu pun dibahas di bukunya Peter Fleming dan beberapa buku yang saya pernah baca. Diskusi itu adalah salah satu bentuk implementasi gerakan mahasiswa. Jadi kenapa gerakan-gerakan dulu muncul? Itu awalnya dari diskusi, bicara-bicara lepas. Oh ternyata ada lagi kerjaan. Ada diskusi, ada lagi ternyata kerjaan. Nah seperti itu. Kenapa forum-forum besar itu terjadi? Itu awalnya diskusi-diskusi kecil dari beberapa orang yang kemudian datang lagi mengundang dan seterusnya.
akhirnya menjadi besar. Seperti itu pun organisasi kan hanya 2-3 orang, tapi ada persamaan visi misi yang terjalin, makanya berkumpullah mereka untuk bagaimana menyampaikan atau melakukan sesuatu hal bersama. Kadang itu sih kenapa diskusi. Jadi itu pun dibahas di sini. Diskusi, jadi teman-teman itu jangan dibatasi. Apapun yang ingin ditanyakan, coba untuk pertanyakan, karena beberapa orang bahkan di buku ini menjabarkan sebenarnya pikiran-pikiran liar itu atau pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya takut untuk ditanyakan itu hal-hal yang harus sebenarnya dijawab. Makanya kenapa bisa mati perguruan tinggi, karena tidak ada pertanyaan-pertanyaan liar, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mungkin sepele dipertanyakan tapi penting menurut kita. Kadang kan seperti itu, menurut kita tidak paham begini tapi jangan pertanyakan nanti itu kadang dipendam pertanyaan sampai tidak tahu apa sebenarnya makna dari apa yang dijabarkan. Jadi ditunggu nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman tuh yang menonton. Itu kalau saya sih. Ya, itu dia tadi teman-teman, Pak Mensos telah menjabarkan terkait apa sebenarnya peran dari universitas. Pak Mensos tadi menjabarkan melalui kacamata mahasiswa. Ada beberapa poin yang dipaparkan, yaitu bagaimana kita memasifkan diskusi. Yang kedua dipaparkan bahwasanya mahasiswa itu istimewa. Dan yang ketiga itu ini untuk pendidik Pak Mensos. Jangan pernah mengibaratkan mahasiswa itu seperti mesin fotokopi. Karena mahasiswa itu berbeda-beda, punya bakat sendiri masing-masing yang mesti harus dikembangkan. Jangan hanya disamaratakan si A dengan si B, karena perbedaan potensi yang mereka miliki itu berbeda. Baik teman-teman, mungkin sudah banyak yang kita bahas terkait matinya perguruan tinggi bersama dengan Pak Mensos hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Mensos sendiri. Iya, kalau dari saya mungkin singkat itu, sosok seorang mahasiswa itu ada sebuah kata-kata kutipan yang sempat saya ingat. Mahasiswa kalau tidak bisa menjadi seorang solusi, maka jangan jadi masalah. Itu ibaratkan mahasiswa itu adalah solusi bagi masyarakat, bukan masalah bagi masyarakat. Seperti itu. Baik, itu dia tadi closing statement dari Pak Mensos. Mungkin saya ucapkan terima kasih atas waktunya karena sudah mau hadir di Fiber kita kali ini. Untuk teman-teman, sampai jumpa di Fiber selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hidup mahasiswa. Hidup.